Nanti ibu-ibu bisa menonton kembali mungkin ya, dan bisa dipakai untuk sebagai salah satu contoh nanti ya, ya bukan contoh lah, project mungkin nanti silahkan di puskesmasnya atau di posyandunya atau di BPM-nya mungkin ya, ya monggo silahkan. Nah, misalkan kita mau melakukan alih media ini ada banyak isian yang harus dilakukan, ya ada banyak isian yang harus dilakukan. Maka yang pertama kali ibu-ibu lakukan, ya, yang pertama kali ibu-ibu lakukan adalah sebentar ya. Maka pertama kali yang harus ibu-ibu lakukan adalah membuat dulu Google Form. Ya. Maka kita harus buka dulu yang namanya formgoogle.com. Eh, apa sih? Oh, Docs ya, docsgoogle.com. Kemudian di sini adalah form. Nah, error. Nah, masuknya ke sini, docsgoogle.com. Ya, docs.google.com. Bagi ibu yang belum membuat akun Google, silahkan membuat ya. Kalau sudah tinggal login. Ya, kalau sudah tinggal login. Yang harus dibuat itu adalah formnya. Yang harus adalah dibuat adalah formnya. Ya, formnya. Nah, ini kan ada, saya masih ada kosong ya, agak kosongan dikit. Kita mulai dari blank form dulu. Ya, blank form dulu. Kenapa Google Form itu bisa dibilang lebih lebih sering dipakai? Karena Google Form ini bisa ngelink ke berbagai platform ya, ibu-ibu ya, bisa ngelink ke berbagai platform dan itu sifatnya gratis. Lain halnya dengan Jotform, ya, lain halnya dengan SurveyMonkey dan seterusnya. Itu kalau mau mengambil datanya, mengintegrasikan dengan platform yang lain itu harus berbayar. Tapi kalau Google tidak, gitu ya. Kalau Google tidak. Kemudian Google Form tampilan untuk di mobile, ya di mobile itu artinya di handphone, itu akan menyesuaikan tampilannya, ya akan menyesuaikan. Tablet juga sama, di laptop juga sama. Tapi in- isiannya sama, gitu ya. Field-fieldnya sama. Jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan, ya. Tidak ada yang dikurangi ataupun tidak ditambahkan. Sehingga dengan demikian Google Form itu bisa lebih easy going, ya, bisa lebih easy going. Ya, bisa dipakai untuk siapapun. Ya, yang penting ada internet, ya, dan dia menggunakan smartphone, gitu ya. Saya yakin lah dia masyarakat kita 95% sudah menggunakan smartphone, ya, terkecuali kuota. Ya, kita nggak tahu kuotanya ada atau tidak, gitu ya. Tapi untuk mengakses Google Form, saya yakin tidak terlalu banyak ya kuota yang akan eh, digunakan ataupun disedot. Nah, kita akan coba menggunakan, mana tadi? Ini ya, formulir pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Maka judulnya adalah form pemantauan balita aja, gitu ya. Ibu-ibu juga bisa menambahkan di sini ya description. Ya, description. Ini kan ceritanya adalah judulnya ya, judul formnya. Kemudian ini adalah deskripsi dari formnya. Misalkan bisa aja di sini diisi dengan provinsi, kabupaten kota, nama posyandu, gitu ya, dan seterusnya. Misalkan di sini provinsinya di Jawa Barat, ya, nama posyandunya Anyelir, gitu ya. Udah kayak ruang rawat ya. Kemudian nama puskesmas yang di itunya eh puskesmas Daru misalkan. Ya, kemudian apa lagi tadi? eh Kelurahannya, desa ataupun kelurahan, gitu ya. Misalkan Daru Udik. Nah, misalkan ya.
Darudik. Nah, misalkan contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini kan hanya deskripsi saja. Nanti deskripsi bisa diisi dengan macam-macam, tapi deskripsi ini tidak akan muncul di rekapan. Ya, tidak akan muncul di rekapan. Ini hanya untuk menandakan sebuah identitas. Identitas dari sebuah formulir Google-nya. Nah, kita akan melihat di sini, di formulir yang ini, ada apa? Ada tipe tipe isian yang dia sifatnya adalah angka, ada tipe isian yang dia adalah optional, ya, yes or no di sini, ya tidak. Ada juga isian dalam bentuk teks gitu ya. Teks di sini adalah nama, ya, nama. Jenis kelamin juga di sini kan nanti opsi. Ya, jadi ada beberapa tipe, ya, tipe isian yang harus ibu-ibu lihat di sini, ya, harus ibu-ibu lihat. Nah, kita lihat di sini, ke sini. Misalkan kita mulai dari eh, nama anak ya biasanya. Tapi nama anak kenapa di nomor 7? Harusnya kan di sini dulu ya. Ya nggak apa-apa lah. Saya nggak tahu ini formulirnya punya siapa nih ya. Kalau ini oh ya teman-teman tahu nih ibu hamil. Nantilah ya. Kita anak dulu. Balita. Oke, kita coba isikan untuk nama anak dulu. Nah, yang pertama kali ibu lakukan jangan langsung di sini dulu ya. Jangan langsung multiple choice dipilih. Tapi ketikkan dulu di sini. Ya, ini nama itunya nama fieldnya, formulirnya misalkan nama anak. Maka dia langsung otomatis langsung menjadi short answer text. Jadi nggak perlu lagi di apa dirubah lagi gitu ya. Dia langsung otomatis sebetulnya gitu kan short answer text gitu. Kemudian ini di checklist ya required. Kemudian lanjut ke yang lain. Oh, jadi ini langsung short answer text. Walaupun di sini belum berubah, tapi nanti ketika di dalam formulir ya kita akan preview. Nah, dia akan dalam bentuk apa? Yang akan dalam bentuk isian, isian singkat, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan di sini masih multiple choice, tapi padahal di sini short answer, karena memang nanti baru bisa berubah ketika nanti sudah di save, gitu ya. Sebetulnya nggak di save ya, langsung otomatis di save. Nah, kemudian bisa lanjut ke sini. Ini ada anak ke, ya, anak ke berapa? Nah, anak keberapa ini nanti kalau misalkan isiannya adalah angka, maka ibu-ibu nanti harus dalam bentuk short answer ya dan tidak menggunakan yang lain gitu ya. Ini saya nggak kelihatan sebentar. Nah, ya ini short answer aja ya, short answer saja. Oke, anak ke berapa gitu ya. Kemudian selain itu adalah tanggal lahir, jenis kelamin ya. Ketika insert nanti tanggal lahir, nih misalkan ketik ya, tanggal lahir. Nah, dia langsung akan berubah menjadi month, day, year. Ya, tanggal lahir sudah jadi berubah seperti ini. Kemudian kita jangan lupa required. Ya, yang ini juga sama required. Nah, ya. Kemudian selanjutnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah jenis kelamin. Itu adalah optional. Nah, dia langsung otomatis ya mengenali. Nah, jenis kelamin di sini. Jangan yang ini ya, jangan yang checkbox, ya, jangan yang checkbox. Kalau checkbox nanti bisa dua nih jenis kelaminnya, ya. Atau bisa saja nanti kalau ada tiga jadi tiga, gitu. Nah, optionnya dirubah di sini jadi laki-laki, gitu ya. Kemudian tambah lagi di sini perempuan. Oh, kok ada?
Nah, di sini perempuan langsung otomatis. Ya, ini required juga ya jenis kelamin. Kemudian tambah lagi nomor kartu keluarga. Nah, udah langsung otomatis ya. Short answer text, required lagi, tambah lagi nomor induk kependudukan. Langsung otomatis lagi ya required. Nah, di sini ada catatan di kolom 11, 12, 13 ya nanti. Ada jika ayah tidak ada maka diisikan nama ibu. Jika ayah tidak ada maka diisikan nik ibu. Jika ayah tidak ada maka diisikan nomor telepon atau HP. Gitu ya. Nanti bisa ditambahkan di description ya, bisa ditambahkan di descriptionnya. Gitu ya. Nah, kan kalau di description itu biasanya nanti akan ada ya. Nah, kemudian setelah NIK itu adalah berat badan lahir ya. Tambah lagi berat badan lahir. Nah, ini dalam kilogram. Ya, dalam kilogram. Langsung otomatis ya. Gitu ya. Kemudian kepemilikan buku KIA atau KMS. Ya, kepemilikan buku KIA atau KMS. Di sini option langsung otomatis. Ya, ini bisa ini. Ada iya, tidak. Gitu ya. Udah langsung otomatis nih. Ini required lagi. Ya. Nah, selain itu, ibu-ibu juga bisa menambahkan seperti ini nih. Ya, misalkan di sini ya, saya tambahkan ini adalah description. Ini identitas anak, gitu ya. Nah, kalau dilihat nanti, nah, jadi seperti ini bagian ini identitas anak. Atau bisa saja ibu-ibu bisa menggunakan section kalau misalkan nanti mau dibuat page-page gitu ya, berhalaman-halaman, ya, berhalaman-halaman itu langsung bisa otomatis, gitu ya, tinggal di breakdown, gitu ya. Di sini identitas anak, ya nama anak ke tanggal lahir, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, misalkan ya, kalau mau divisap seperti itu ya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Berat badan lahir dan kepemilikan buku KIA atau KMS, ya. Kemudian ini ada status IMD. Ya, ada status IMD, tambahkan ya. Inisiasi menyusui dini 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 ya, ini ya, kemudian tidak. Nah, kalau misalkan ternyata ini kan panjang ya. Nah, ibu-ibu itu bisa klik add section. Klik. Nah, gitu ya. Add section ini berfungsi supaya tidak terlalu banyak scroll, tetapi akan berpindah ke halaman selanjutnya. Gitu ya. Nah, di halaman selanjutnya ini, misalkan berkaitan dengan identitas ini ya, orang tua, ya, identitas orang tua, gitu. Ini description-nya boleh optional, tidak wajib. Ya, kemudian ditambahkan di sini ada nama ayah, NIK ayah, nama ayah, ya, required, NIK ayah, kemudian required. Nah, di identitas orang tua itu kan tadi ada ketentuan ya. Misalkan di sini, nah jika ayah tidak ada maka diisikan dengan nama ibu, misalkan ya. Kemudian jika ayahnya tidak ada maka bisa diisikan dengan NIK ibu kalau untuk itu ya. Jika ayah tidak ada.
Nah, ini jika tidak ada, jika NIK ayah tidak diketahui, maka dan ibu jika ayah kan nomor ini 13 itu apa? Oh, nomor HP. Jika nomor HP ayah, nah gitu ya, bisa rule-nya bisa ditambahkan description-nya. Nama ayah, nik ayah, kemudian tadi nomor HP ayah. Gitu ya, required, kemudian alamat RT RW. Ya, nambah alamat lengkap ya, kemudian required RT required RW required. Dah, sampai sini dulu ya untuk sectionnya si identitas orang tua. Add section lagi gitu ya, add section ini untuk menginput yang ini nih, tanggal pemukuran ya. Tanggal, oh ini pengukuran. Nih, ini pengukuran, tambahkan tanggal pengukuran. Langsung otomatis required, kemudian BB, kalau nggak salah ini ya. Oh, BB dan berat badan dalam kilogram, tinggi atau panjang badan dalam kilogram, ya. Kemudian, oh ini cara ukur rentang atau berdiri. Kemudian tambah aksi eksklusif ya atau tidak di umur 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, untuk aksi eksklusif ini ya, untuk aksi eksklusif ini kita buat dulu gini, eksklusif nih, eksklusif ini multiple choice, eksklusif. Nah, ini jangan itu ya, ini multiple choice, ya atau tidak. Kenapa tidak menggunakan drop down supaya nggak pilih ya, nggak milih klik lagi terus buka pilihan yang biar cepat. Nah, kemudian di bulan keberapa pemberian ASI eksklusifnya? Mohon di checklist gitu ya. Nah, untuk di yang ini sebetulnya akan menggunakan yang ini, Bu. Multiple choice atau bisa checkbox grid ya. Diklik checkbox grid ya, pemberian ASI eksklusif mohon di checklist gitu ya. Jadi nanti kan gini nih, ini ya umur 1, 2, 3, 4, 5 ya, umur 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau tampilannya itu akan seperti ini. Oh, sebentar. Ini preview mode-nya itu ya. Setting, oh, settingnya enggak ini. Ini bisa di progress bar ya. Nanti. Nah, misalkan di section ini ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, pemberian akses eksklusif mohon di checklist. Jadi di row 1 ya, ini adalah bulan ke
nol ya, atau usia nol ya kalau nggak salah, umur nol, ininya adalah ya atau tidak. Kemudian nanti umur 1 bulan ini, 1 bulan, umur, umur 0 bulan, umur 1 bulan, umur 2 bulan, umur 3 bulan, umur 4 bulan, umur 6 bulan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Tampilannya akan seperti ini. Jadi lebih enak tinggal checklist, 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 checklist gitu ya. Nah, jadi untuk yang ini itu nanti tinggal checklist aja ya setidaknya ya ya atau tidaknya. Jadi nanti gini, ya, 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 tapi harus di checklist dari awal ya. Gitu ya. Atau oh iya, jangan jangan checkbox grid ya. Multiple choice aja. Nah, kalau multiple choice itu memungkinkan optionnya itu hanya dipilih satu. Kalau multiple, ya dan tidaknya bisa di checklist. Jadi ini nanti ya, ya untuk di sininya, ya tidaknya nggak bisa. Jadi harus dipilih, gitu ya. Nah, terus ini vitamin A dan vitamin A Februari, vitamin A Agustus. Nah, itu juga sama ya, vitamin A. Kita bisa tambahkan lagi, ya, ditambah add questions. Kemudian pakai multiple choice grid ya. Pemberian vitamin A ini di bulan Februari, ini di bulan Agustus. Ininya adalah ya, tidak ya. Ini tinggal di udah checklist ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Yes, no, yes, no. Ya. Nah, nanti siapakah yang akan mengisi ini? Ya, tentunya adalah kader. Ya, tentunya adalah kader. Jadi kader itu ataupun petugas puskesmasnya misalkan kan harus ngisi ya, harus ngisi. Maka nanti diisi aja tuh sama kader puskesmasnya sama dia. Ya syukur-syukur kalau ada tablet gitu ya kan lebih enak tuh kalau pakai tablet. Tapi kalau misalkan dia sudah ada bekalnya handphone ya kan enak ya. Tinggal di apa? Tinggal diisi-isi aja gitu ya. Nah, tampilannya akan seperti apa? Kita akan klik preview ya. Oh iya, tahunnya belum ada di sini ya. Tahunnya. eh tahunnya di oh bulannya di sini belum ada ya. Oh enggak deh, tanggal pengukuran udah ada, udah nggak perlu lagi. Jadi tinggal kita preview, klik. Nah, misalkan gini ya. Misalkan identitas anaknya nanti tinggal ketik anak ke 1 misalkan ya, tanggal lahirnya misalkan tanggal 19 Juni 2025 gitu ya, laki-laki, nomor kartu keluarganya 123 kartu mana gitu ya, nomor induknya, nah gitu ya, berat badan lahir ini misalkan 3,5 ya, kemudian kepala bukanya ada, inisiasi menyusui ini yes, tinggal next, identitas, oh ininya kayak itu ya, kayak nanti bisa nama ayahnya misalkan siapa aja, nik ayahnya bebas, nomor ayahnya bebas, alamat lengkapnya mau tahu aja di mana, tolong jangan dikasih tahu gitu ya. Nah, RT-nya 6, RT RW-nya 6 misalkan. Next lagi, tanggal pengukurannya hari ini, misalkan berat badannya adalah di sini sekarang itu udah jadi 5 kilo misalkan. Ininya adalah 58 misalkan. Cara ukurnya telentang, nggak mungkin berdiri karena baru 1 bulan. Aksi eksklusifnya adalah yes.
Nah, ini ya, gitu ya. Nah, ini jawab aja tidak dulu, gitu ya. Jawab tidak dulu. Karena dia, apa? Eh, yang ini harusnya jangan dikasih ini ya. Oh iya, ini betul. Jadi nanti ini, oh belum, belum, belum. Nanti yang ya tidaknya diganti dengan belum, gitu ya. Belum masanya maksudnya. Nah, ini tadi ya, misalkan. Kemudian ini Agustus, ini ada nanti ada belum ya. Oke, nanti kita edit di sini. Ini, oke, belum waktunya. Ini tambah lagi belum waktunya. Waktunya, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Reload lagi nanti ya. Kalau apa? Ini ada Hardiana, anak kelas 1. Ini di bulan yang kemarin, tanggal 19 misalkan. Laki-laki. Ini dapat lahir 35. Ya, ya. 123, 12345. Gitu ya, RT1, RW1. Nah, nah, ya ini kan ada belum ya. Ada belum waktunya. Supaya nanti di dalam proses rekapan itu muncul bahwa dia belum sampai waktunya dan divisualisasikan itu tidak bias dengan yang jawabannya tidak ya gitu. Sekarang 5,1 aja deh ya. Kemudian ini 50 50 59 tentang ya gitu ini ya ini belum waktunya. Nah, gini ya. Ini ya misalkan ya. Nah, huh? Nah nanti ya tinggal diklik submit ya, tinggal diklik submit. Ini kan settingnya harus eh, dimulai ya, nanti dipublish nanti ya kalau sudah dipublish. Nanti ibu-ibu bisa coba ya, bisa coba untuk input data ini ya. Nah, nanti ketika disubmit otomatis kan di Google Form itu ada rekapannya ya. Kemudian di link to sheet ya, create new sheet aja nanti, create new spreadsheet, tinggal di create ini ya. Nah, nanti otomatis tuh ya sudah ada tuh datanya gitu ya. Jadi nanti enak kan gitu ya kalau mau buat laporan itu kayak gimana ya. Seperti inilah gitu ya yang seharusnya. Ya, gitu ya. Nah, ini kalau sudah selesai ya membuat formnya yang seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik di bagian respons ya. Kemudian nanti kalau sudah ada kalau belum ada tulisannya view in sheets, ibu-ibu klik link to sheets. Kalau sudah ada tulisan view in sheets berarti sini udah terkonek dengan Google Spreadsheets. Gitu ya. Selanjutnya adalah setting. Nah, di make this a quiz atau jadikan ini sebagai quiz itu nggak boleh, nggak usah ya. Email address juga nggak usah. Gitu ya, email address juga nggak usah. Ini biarkan seperti apa adanya ya. Kemudian show progress bar boleh ya, tapi shuffle jangan ya. Kalau mau di confirmation boleh gitu ya. Tulisannya adalah data sudah di terima kasih, data sudah disimpan gitu ya. Tadi question yang ini nih. Nah, yang ini nih sebentar. Hmm. Nah ya.
Di bagian setting bisa disimpan seperti ini, ya. Kemudian Solding, oke. Ini biarkan saja seperti ini. Kemudian ini sudah oke, ini sudah oke. Nah, kalau sudah oke, tinggal publish. Ya, anyone with the link can, ya. Ini responder, oke. Udah selesai. Dan, ya. Kemudian klik publish, publish. Nah, untuk mendapatkan linknya, ibu-ibu klik di sini, copy responder link. Klik, ya, shorten URL. Di copy. Jadi form link ini yang nanti akan dikirimkan ke si kader. Petugas puskesmas punya Google Form-nya. Jadi rekapannya dipa- dipegang oleh petugas puskesmas. Ya, jangan ke kadernya. Gitu ya. Saya kirim ya untuk formnya ya. Nanti Bu Maulidia silahkan di itu ya. Nah, itu baru nih di itu juga ya. Saya di apa? Di chat ya. Ini baru formnya dan baru datanya ya. Rekapannya nanti ya maksud saya hasil rekapannya itu nanti. Tahapan ini belum sampai ke visualisasi ya. Tahapan ini belum sampai ke visualisasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut silakan. Bapak izin bertanya, Ya, mangga. kebetulan kan kelas kita itu lagi ada tugas seminar dan pelatihan ya Pak ya. Jadi Mm-mm. mengadakan seminar. Nah, kira-kira kalau untuk link pendaftaran dibuat Google Form kayak gini biar langsung ke yang daftar itu masuk ke Google Spreadsheet yang tadi kayak data anak itu bisa mungkin ya Pak ya? Oh, sangat bisa, Bu. Sangat bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa banget ya Pak ya? Bisa banget, Bu. Eh, Oke, kalau gitu nanti tutorialnya minta di-share ya Pak ya. Siap. Siap. Eh, Mangga, eh, mangga. Satu lagi Bapak, Ya. untuk tugas yang minggu kemarin yang waktu Mm-mm. itu kita disuruh bikin grafik itu ya Pak ya, yang Mm-mm. cakupan imunisasi polio sama BCG itu. Mm-mm. Nah, itu mau yang mau ditanyain itu kan cara penulisan datanya itu kan misalnya saya mau buat data capaian 12 SPM ya Pak ya di Puskesmas. Mm-mm. Misalnya dari kegiatan apa ibu bersalin itu Mm-mm. tuh dimasukin di data Excelnya itu setiap bulan data data bulanan atau data tahunan Pak? Bisa data bulanan akan lebih bagus. Data bulanan akan lebih bagus. Kalau data tahunan bisa saja, gitu ya. Tapi kalau misalkan data bulanan itu, dia kan harus pilih dulu nanti bulan, gitu kan. Nah, kalau di data tahunan itu kan otomatis gelondongan ya. Nah, tapi kalau saya prefernya itu adalah data bulanan, enggak data tahunan, supaya bisa ngelihat grafiknya, grafik apa penambahan atau pengurangan gitu lah, trennya, gitu itu kan lebih bagus. Iya, berarti kalau misalnya data bulanan berarti misalnya kita ambil data 5 tahun ya Pak ya dari 2019 atau 18. Mm-mm. Berarti itu dari Januari sampai Desember 2018, Januari sampai Desember 2019 gitu ya per tahun. Iya, boleh seperti itu. Tahunnya itu Ah, ah. dari Januari sampai Desember gitu ya Pak ya. Iya, kalau misalkan terlalu banyak nanti datanya, bisa saja per tahun gitu ya, bisa saja per tahun. Cuman nanti yang bisa dilihat grafiknya adalah per tahun, bukan per jalan dari per bulan gitu ya. Nah, kalau per tahun nanti ya kalau cuma 5 tahun berarti cuma 5 gitu ya datanya. Tapi kalau misalkan sampai bulanan dalam 5 tahun berarti kan ada 60 tuh. Ya, itu kan akan lebih bagus tuh. Grafiknya bisa kelihatan banget gitu. Oh gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu yang lain. Oh iya, satu lagi. Eh ada beberapa dari tugas yang sudah disubmit ya linknya. Itu saya tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat dari
visualisasinya. Nah, saya coba ituin dulu ya. Misalkan gini nih. Hmm, misal. Jadi untuk membuat supaya visualisasi yang sudah dibuat ibu-ibu itu bisa saya buka, gitu ya. Jadi linknya itu seperti ini. Oh, ini agak lama ya. Lama-lama lama. Kebanyakan data enggak juga. Gitu ya. Nah, misalkan di reports ya. Misalkan ini ya, cakupan BCG dan ini ya. Nah, kelihatan ya, ibu-ibu ya. Kelihatan, Pak. Nah, jadi kalau ngekliknya kelihatan nggak ya? Cek ini aja deh. Nah, screen aja dulu. Nah, saya diubah. Oke. Nah, jadi caranya adalah ketika di-share, ya, ketika diklik share, jangan klik share ini aja, ya. Nah, jangan diklik share tok langsung diklik copy link gitu ya. Tetapi ibu-ibu di kelihatan kan ya ini ya tampilan ininya kelihatan. Oke. Nah, jadi ketika di sini ada bagian link setting ya, link setting diklik ininya unlisted ya pokoknya yang tengah deh. Ya, ininya yang tengah unlisted ya. Kalau dipastikan ini unlisted ya atau tidak di list gitu ya. Ini nanti saya bisa ngelihat. Nah, kalau misalkan public siapapun itu bisa lihat. Ya, mungkin tanpa link. Nah, tapi kalau unlisted siapapun yang punya link ya itu bisa nge-view. Tapi kan untuk mendapatkan link yang sifatnya acak gini ya, itu kan susah ya. Jadi ibu-ibu pastikan link settingnya itu adalah unlisted bukan restricted. Nah, saya nggak bisa tuh ngelihat yang kemarin tuh tugasnya ya kalau di restricted. Gitu. Jadi di sini diklik unlisted ya, kemudian diklik save ya, klik save. Nah, kalau sudah ini kan loading ya, kalau sudah nanti di copy ya, pastikan copy link kemudian disubmit ulang di tugasnya. Nanti saya akan buka kembali ya tugasnya ya sehingga ibu-ibu bisa memastikan lagi bahwa link yang dikirim di tugas itu bisa dibuka. Itu banyak tuh yang nggak bisa saya buka gitu. Jadi wah ini gimana nih? Ya nggak bisa buka linknya gitu. Ya nanti untuk tugasnya nanti saya akan bukakan kembali ya untuk tugasnya. Jadi linknya silahkan diperbaharui ya. Jangan lupa untuk di share, diklik share-nya itu di apa unlisted ya. Tulisannya unlisted. Gitu. Pokoknya yang tengah-tengah deh ya, yang tengah-tengah. Oke, sebelum kita lanjutkan ada yang bertanyakan dulu? Silakan. Atau bisa kita lanjut? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya, Oke, Bapak dilanjut. lanjut. Nah, ibu-ibu bisa ngisi ya, silakan. Kalau kalau ada yang bisa ngisi, silakan isi ya. Yang form yang saya kirim, ya, yang form yang saya kirim, baik itu di kolom chat, ya, itu Izin, silakan izin untuk, Pak. ya, Tapi ini password dibikin ya. Ini isinya yang asli apa ngarang? ngarang aja, Bu, ngarang Oh aja. ya, siap. Siap, Pak. Dicoba-coba aja ya, dicoba-coba. Ya, siap. Ya, Ya, dicoba-coba. dicoba. Itu biar kita lihat seperti apa jadinya, gitu ya. Nah, jadi ini kan nanti bisa kelihatan ya ada yang respon berapa tuh ini. Nah, jadi setelah terbentuk form rekapan ya kan, ini kan namanya form rekapan ya. Ini form rekapan, maka yang
ibu-ibu harus lakukan adalah jangan save dulu. Ya, jangan di save atau jangan di download. Nggak apa-apa, nggak usah. Ya, nggak apa-apa, nggak usah. Jadi, tapi ibu-ibu masuk saja ke Looker Studio itu, lookerstudio.google.com. Ya, saya cancel deh di sini nih. lookerstudio.google.com. Ya, masuk ke Looker Studio. Nah, dari sini ya, dari sini ibu-ibu klik blank report ya. Klik blank report. Oke, ininya saya Indonesia saya belum setting ya. Country Indonesia, company-nya personal ya. I agree, continue, yes to all, continue. Selesai, gitu ya. Klik blank report ya, blank report. Nah, seperti ini ya, nanti akan muncul. Itunya betul kan? Muncul kan ya? Ini aja deh screen. Nah, ini ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini di bagian report. Nah, jadi ibu-ibu nggak perlu download filenya. File rekapan itu nggak perlu ya. Tapi ibu-ibu tinggal klik yang Google Sheets di sini ya. Jadi pastikan dulu gini mekanismenya. Formnya itu dimiliki atau dibuat di akun Google-nya ibu. Reportnya juga sama. Looker Studio-nya juga sama. Jadi rangkaian proses pembuatan mulai dari form, rekapan, sampai nanti Looker Studio itu harus dalam satu akun. Ya, harus dalam satu akun. Makanya penting bagi petugas puskesmas ataupun admin dalam sini, administrator, yang membuat form itu. Ya, supaya nanti ketika narik datanya cepat. Gitu ya, dan itu bisa langsung terkonek. Oke, ya. Jadi pastikan akunnya sama sehingga ketika diklik Google Sheets, ya, diklik saja. Kemudian nanti ada tulisan authorize, ya, izinkan, ya, izinkan. Kemudian nanti klik email yang yang sesuai, ya. Nah, kemudian nanti langsung muncul di sini ada tulisan spreadsheet form pemantauan balita yang respons, ya. Tinggal diklik saja use first row as headers, ya. Ini nggak usah gitu ya. Kalau misalkan di formnya ada yang di hidden, oh, udah ada nih. Oh, keren keren keren. Ya. Oh, ini nih kemungkinan ada nolnya ya. Dimulai dari nol apa enggak nih? Nah, ini tinggal klik add ya, klik add, klik add gitu ya. Ini loading seperti biasa gitu ya. Oke. You are about to add data to this report. Klik add to report. Ya. Nah, gitu ya. Wah, di sini kan udah ada muncul nih, ya, variabel-variabel atau kolom-kolomnya, gitu ya. Sudah ada muncul variabelnya. Nah, kemudian kita ganti dulu di sini, ya, visualisasi eh, pemantauan balita, ya, biar gampang nih nanti nyari filenya. Nah, kita akan buat klik responsif, ya, klik responsif. Di sini adalah pemantauan balita eh, di posyandu Anyelir tadi gitu ya. Anyelir itu. Ini nanti tinggal di bold nih ya, bold gitu ya. Kemudian nanti setelah itu
Ini ya. Nah, klik add chart dulu. Nah, add chart misalkan klik yang total scorecard. Ini ada record count ya. Saya gabung jangan record count. Jumlah balita. Nah, jumlah balita ada dua. Kenapa? Menyesuaikan isian yang sudah ada di sini rekapan. Oh, ini ada tiga. Oke, nanti akan ini ya, ketika di refresh datanya, dia akan otomatis. Gitu. Ya, show title. Kemudian di sini eh, namanya ya, namanya nanti kita rubah ya, bukan ini, tapi jumlah balita ada dua, gitu ya. Ini kalau misalkan mau di jadi datanya real time ya, ibu-ibu tinggal di sini ada resource ya, ada resource. Ini manage at data sources. Nah, nanti di sini nih, di post dulu, kemudian resume updates. Ini udah di itu belum? Udah selesai belum ngisinya? Sudah. Oke. Coba kita view. Belum muncul. Refresh data. Udah ada 4 kan? Gitu. Jumlah balitanya ada 4 gitu ya. Nanti di refresh data aja, klik refresh data. Nanti kalau nambah lagi 5 jadi 5 gitu ya. Saya edit lagi ya. Kemudian kita mau lihat ini ya, rata-rata berat badan gitu ya nanti. Rata-rata berat badan nanti di sini. Nah, dan ingat ya, nanti berat badannya itu dalam bentuk kilogram ya. Ya, berat badan. Nah, ini nah gitu ya. Berat badan, setupnya nanti metriknya di sini adalah rata-rata. Nah, kemudian ini aggregationnya jangan sum, tetapi average. Klik ya, ini average. Wah, ini ada s- oh, 1,7 1.700 kilo. Wah, ini ada yang ini nih berarti ya. Mana nih berat badan? Oh, nggak sesuai ya formatnya ya. Ini kan tulisannya, oh nanti mau gram atau biasanya gram ya kalau untuk itu ya, ibu-ibu ya. Kalau untuk berat badan bukan kilo ya. Iya, Pak. Gram, oke. Kita rubah ini gram berarti ya. Ini kok kilogram sih? Ini milimeter ya. Berarti di sini dilihat 5.600. Ini 5.000 gitu ya. Oh, nanti dicek lagi kalau misalkan ada yang ini ya. Jadi nggak usah lagi ada sama nih. Nggak usah lagi ada yang beda. Nggak usah ada yang beda. Nggak usah ada lagi kata-kata kilogramnya nanti gitu ya. Ini jadi 1.500. Ini BWLR banget ini. Ini 5.000. Ini gitu ya. Oh iya, itu mah ini CM ya. Jangan milih CM aja. CM ya, CM. Oke. Nah, ketika divisualisasi, refresh data, kok si details? Oh, ada perubahan. Oke.
perubahan dari variabelnya. Kita delete dulu. Iya, tadi berat badan ya. Oh, datanya ini dulu. Bentar. Tadi resource-nya. Bentar, kita lihat. Ini belum masuk ya. Datanya belum di-refresh. Belum ke refresh nih. Ini masih yang lama. Oh, kan? Betul. Nah, kalau seperti ini berarti kita di sini dulu ya. Resource dulu. Manage Edge Data Source. Ya. Ini diedit. Ya. Ini diedit. Ini klik Edit Connection dulu. Ya. Kemudian ini reconnect. Ya, reconnect. Nah, ada configuration yang dirubah di sini kan, kelihatan. Ya. Diklik apply. Nah, kalau sudah dan kemudian di close. Nah, kita lihat di sini, wah udah berubah. Eh, eh, kita lihatnya bukan ini ya, tapi tambahnya adalah scorecard lagi, ya, scorecard, tapi bukan anak, melainkan ke berat badan. Oh, berat badan lahir deh, rata-rata kita pengen lihat. Tapi ininya adalah average, ya, ini rata-rata. Oke, itunya rata-rata. Oh, ininya berat badan lahir dalam gram. Oke. Nah, kemudian kita perbesar nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa kelihatan tuh rata-ratanya 3,88 gram. 3,8. 3.000 ya, 3.880 gram atau 3,8 kilo. Nah, jadi kan informatif banget ya. Dari 5 balita ya, berat badan lahir dalam gramnya rata-rata segini. Kemudian kita juga bisa lihat ya, misalkan tadi mana? Hmm, tinggi badan. Nah, tinggi badan. Nah, ini ya, tinggi. Bentar. Chartnya yang ini, jangan yang anak lagi ya, tapi yang di sini. Ini adalah ini setup. Ini metriknya dirubah, tetapi adalah tinggi panjang badan. Ya, stylenya di sini, oke, di setup. Ini rata-rata. Eh, ya rata-rata stylenya di sini adalah panjang badan dalam kurung sentimeter. Nah, ya, langsung otomatis kan? Rata-rata panjang badan 443 sentimeter. Hah? Yakin ya? Pantesan. Mana yang pengukuran? Pantesan ini karena ngisinya asal jadi itu ya. eh oh tadi belum diatur nih. Ini harusnya average ya. Klik average. Oke. Nah, oke. Tapi di sini ada yang 100 cm. 1 meter lahirnya. Panjang badannya jadi gede. Ini bayar raksasa nih kayaknya nih. Ya.
Oke, nggak apa-apa lah ya. Pura-pura namanya juga ya, data pura-pura. Oke, ini ya, ini namanya scorecard ya, buat seperti ini. Kemudian ibu-ibu juga bisa ditambahkan di sini. Kita mau lihat ada jumlah jenis kelamin, ya. Nah, ini kan kita ganti bukan nama anak, tetapi jenis kelamin, ya, jenis kelamin. Nah, ya, setupnya kita lihat di sini, ya. Eh, show data labels untuk memunculkan jumlahnya berapa, ya. Kalau by, oke, yang lainnya, oke, nggak masalah. Display legend, oke, background, oke, nggak masalah. Oke, gitu ya. Kemudian kita juga pengen lihat, gitu ya, eh apa lagi ya? Pemberian aksi eksklusif 0 bulan, ya. Nah, 0 bulan. Yo, ini mah tabel ya. Kita lihat dulu deh. Chart lagi yang 0 bulan. Saya tambah ke sini di dragnya ke sini. Setup pemberian. Nah, ini 0 bulan nih. Oh, berat badan lahir. Pemberian tulisannya. Pemberian. Oh iya, ini. Masih 0 bulan. Kok kasih 0 bulan berat badan lahir sih? Iya dan tidak kan? Jawabannya kenapa di sini? Kok ini sih? Kasih 0 bulan. Iya, tak betul kan ini kan? Oh, berarti datanya harus di itu lagi disinkron lagi nih. Ini datanya harus disinkron lagi. Manage data, diedit, edit connection, kemudian reconnect. Oke, apply. Berat badan lahir, number, oke, number, oke, dan ini close. Ini kita hapus ya. Misalkan ini, oh itu kan harusnya seperti ini, harusnya. Oh, kategorik ya harusnya ya. Select height chart, ini bar, iya, tapi bukan nama anak. Oh, ini ada filter berarti ya, bukan. Metriknya, ini harusnya none nih. Berat badan lahir. Ini bisa kelihatan ya, berat badan lahir per anak. Nah, bisa kelihatan ya, ibu-ibu ya. Ntar saya lihat. Nah, bisa kelihatan ya. Ini bisa di sum gitu ya. Kalau misalkan badan anak-anaknya eh, ditampilkan per anak. Tapi bisa juga bisa secara eh, ini. Kenapa tadi? Gimana tadi? Coba ini aja deh, inisiasi menyusui diri dini. Ini ganti stylenya bukan ini ya.
Nah, ini ganti ke sini. Nah, kemudian stylenya ganti mana tadi? Show title, oke. Show data labels. Nah, lima-limanya inisiasi menyusut ini, ya, yang mendapatkan IMD. Nah, itu ya, berarti ada 5. Nah, nah, kan enak loh, ya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan presentasi nanti, misalkan ya, ini salah satu case-nya saja. Ini salah satu case-nya kan enak gitu ya. Oh, ternyata jumlah beletnya sekian, ya, berat badan lahirnya sekian, panjang badannya sekian. Ibu-ibu juga bisa filter nanti, ya, bisa filter. Ini kan ada date range ya. Ya, kalau misalkan ternyata pengukurannya mau di bulan Agustus saja, misalkan Agustus ya. Dari Agustus Juli aja start date-nya di sini, end date-nya berarti di sini apply. Gitu ya. Tapi kalau ternyata di bulan nanti, nggak di bulan apa? Di bulan Agustus, ya ibu-ibu nanti bisa filter. Start date-nya di bulan Agustus, end date-nya di bulan Agustus juga. Nah, gitu ya. Klik nanti apply, no data, ya. Pasti no data. Kenapa? Karena belum ada data yang di bulan Agustus. Tetapi jumlahnya ada. Jumlah 5 balitanya ada, ya. Kemudian kok 5 balita? 6 ya. 6 balita, 4 perempuan, 2 laki-laki. Gitu ya. Simple. Dan ini bisa dipakai untuk keperluan apa saja. Ya, bisa dipakai untuk keperluan apa saja sebetulnya. Ya, sehingga memudahkan ibu-ibu untuk melakukan pelaporan, rekapan juga iya, gitu ya. Nah, cuman jadi catatan ada lagi nih. Terkadang, terkadang kita langsung memberikan Google Form ke kader, tetapi nggak diajarin cara ngisinya. Contoh misalkan, ini kalau tinggi panjang badan, tinggi atau panjang badan dalam sentimeter, ya gunakan sentimeter. Panjang badannya 53 berarti 53 sentimeter, maka tulisan 53. Kalau berat badannya adalah 3.000 gram atau dalam hal ini adalah 3 kilo, tulisnya 3.000, bukan 3 saja angkanya. Sehingga ketika di dalam rekapan, ya, konsisten formatnya. Karena di dalam big data, salah satu ketika mau melakukan analisis data, itu kita harus pastikan dulu bahwa datanya memiliki format yang seragam. Penulisannya juga menggunakan format yang seragam. Contoh lagi misalkan, nah ini ya, pemberian akses eksklusif misalkan ya, ini kan case-nya ya. Kalau memang belum waktunya, ya, yang lain ya belum waktunya. Ya misalkan di sini baru di sini saja, gitu ya. Maka yang lain kalau baru hanya di umur 0 misalkan, ya, ini belum waktunya, berarti ini enggak belum lahir. Akses eksklusif aja, tapi di sininya belum belum waktunya. Contoh misalkan kalau di sininya sebetulnya adalah ya dan dia masih 0 bulan misalkan gitu ya, maka yang satu dan seterusnya itu belum waktunya dipakainya gitu. Jadi contoh ya, contoh case-nya. Jadi nanti harus ada brief gitu ya bagaimana cara pengisian ya, pengisian dari eh, Google Form ini ya supaya nanti visualisasinya juga bisa bagus gitu ya, visualisasinya juga bisa bagus dan sesuai gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu-ibu. Silakan ada yang mau ditanyakan? Kira-kira nanti bisa membuat Google Form rekapan ya
kemudian ke visualisasi, kira-kira bisa nggak tadi? Nanti bisa lah ya. Insya Allah bisa Pak, dibantu Pak Hedi. Kalau tutorialnya dikirim, Pak. Tetap ada Insya Allah. tutorialnya ini Pak. Kalau enggak udah lupa lagi nanti. Iya, kan nanti ini Udah kan tuh di Pak, record Looker nih. Studio. Iya, Ya, ini kan ini di udah pada record. Nanti tua-tua saya soalnya Pak. sampaikan recordnya. Gimana gimana Bu? Soalnya udah pada tua-tua jadi takutnya cepet lupaan ini Pak. Oh iya, tenang. Iya, Looker Studio Bapak aja kayaknya nonton 1000 kali baru bisa ngerjain. Sama Bun. Jadi ini adalah salah satu use case-nya ya, use case-nya ataupun kasus secara real mungkin ya bisa diterapkan ya di tempat kerjanya ibu masing-masing ya. Mungkin tidak harus sama ya, tidak harus sama ini formnya kayak gini ya, form pemantauan balita semuanya bikin semua form pemantauan balita. Enggak, ya kan harus menyesuaikan juga. Ya, tapi kalau misalkan ada ibu-ibu yang kebetulan, oh iya nih, di tempat saya posyandunya belum menggunakan ini. Kira-kira saya bisa nggak ya membuat seperti ini? Oh ya bisa. Akan lebih bagus lagi kalau misalkan sudah ada sistemnya, ya. Kalau sudah ada sistemnya, sistem dalam bentuk website aplikasi gitu ya, itu akan lebih bagus lagi. Ya, itu akan lebih bagus lagi. Karena apa? Karena kita tidak perlu ngisi identitas. Jadi tinggal kita pilih namanya siapa gitu ya, tinggal isi aja pengukuran pada tanggal berapa gitu kalau udah dalam bentuk aplikasi, karena kan sudah apa ya, sudah ada proses bisnis ya, logika pemrograman di situ yang sudah masuk ke dalam database gitu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan monggo silahkan.